Ada yang bilang pulang adalah perjalanan paling sunyi, meninggalkan tempat yang sudah membuat kita jatuh hati, kembali ke rutinitas yang menunggu di rumah. Tapi mungkin pulang bukan sekedar kembali. Pulang adalah perjalanan untuk membawa pulang kenangan. Tentang pagi-pagi yang dibuka dengan deburan ombak, tentang matahari yang terbenam di balik bukit, dan tentang tawa yang lebih sering hadir ketika kita jauh dari kebiasaan. Kami sudah sampai di ujung perjalanan ini. Saatnya menempuh ribuan kilometer lagi menuju rumah. Melewati jalanan yang sudah kami lalui, tapi kali ini dengan cerita yang lebih banyak di dalam kepala. Mungkin ini bukan perjalanan terakhir ke Labuan Bajo. Mungkin nanti, entah kapan, kami akan kembali. Tapi untuk saat ini, ada rumah yang menunggu, ada kasur yang merindukan tubuh kami, dan ada kehidupan yang harus kembali dijalani. Januari 2025. Pagi itu, kami mulai bersiap untuk perjalanan pulang. Setelah beberapa hari menikmati Labuan Bajo, saatnya kembali ke rumah, kembali ke rutinitas. Sebenarnya ada pilihan untuk naik kapal DEU langsung ke Surabaya, tapi jadwal baru ada hari Rabu. Terlalu lama kalau harus menunggu. Apalagi anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Jadi kami putuskan kembali lewat jalur darat, rute yang sama saat berangkat. Oke, sekarang jam 8.14. Kita berangkat menuju pelabuhan Labuan Bajo. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu negara baru membeli oleh-oleh. Gimana Ibu negara? Keuangan aman? Aman memang. Selama di Labuan Bajo menginap di Elora Hotel. Sekarang overland yang sesungguhnya. Labuan Bajo Bandung tanpa berhenti. Menuju Labuan Bajo penyeberangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tiketnya ada. Suasana hari Minggu di Labuan Bajo. Jalan Puncak Waringin. Nah, ini puncak yang selalu dilihat-lihat sama foto mobil di sini. Kita juga dulu. Pelabuhan penyeberangan Labuan Bajo, ASDP. Mudah-mudahan nggak penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Labuan Bajo sekarang mau menyeberang ke pelabuhan penyeberangan Sape. Alhamdulillah udah dapat tiket. Sekarang kita nikmatin perjalanannya. Alhamdulillah dapat. Sekarang udah udah bisa masuk, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Halo. Masih apa sekarang boleh. Naik lagi ke sini, insya Allah. Masih kangen padahal 4 hari di sini nggak cukup ya. 4 hari. Sekarang kapalnya agak besar. KM Cakalang. Terima kasih sudah komplit misi kita. Dek, terima kasih Dek. Dan komplit apa?
komplit, kita touring Labuan Bajo. Sini dong, ini. Nah, kakak, mission komplit. Road trip to Indonesia Timur sampai Labuan Bajo. Sekarang kita langsung ke kapal. Mungkin sekarang karena persiapan pulang nggak ada banyak video lah. Karena langsung ngegas ke Bandung sampai sini. Harga tiket untuk mobil penumpang seperti kami totalnya Rp1.810.000. KMP Cakalang ini punya dua pilihan kelas, ekonomi dan VIP. Jika ingin sedikit lebih nyaman selama perjalanan 6 jam menuju Sape, ada opsi kelas VIP dengan biaya tambahan. Dengan tambahan 50.000 per orang, penumpang VIP mendapatkan fasilitas AC, toilet yang lebih nyaman, dan kasur lipat untuk beristirahat. Tidak mewah, tapi cukup untuk membuat perjalanan lebih santai. Perjalanan laut ini memakan waktu sekitar 6 jam. 6 jam di atas gelombang, 6 jam mendekatkan kami sedikit demi sedikit ke rumah. Pukul 10 WITA, KMP Cakalang mulai bergerak, perlahan tapi pasti. Tali tambatan dilepas, pelabuhan yang tadi ramai kini mulai menjauh, seperti tangan yang melambaikan perpisahan tanpa suara. Perahu-perahu wisata diam di tempatnya, menunggu penumpang lain yang ingin berpetualang. Sementara kami, petualangan ini harus diakhiri dulu. Kami memilih perjalanan pulang, kembali ke kehidupan yang sempat kami tinggalkan sejenak. Pukul 4 sudah sampai pelabuhan Sape. Tadi selama di lautan ombaknya lumayan besar, tapi kapalnya besar jadi tidak terasa ombaknya gitu. Tadi ada angin juga sama hujan juga gede. Kebetulan anak-anak dan istri sama lagi tidur semua. Sekarang kita lanjut ke Pelabuhan Pototano. Sekitar kurang lebih 9 jam menuju ke sana. Gas deh. Gas langsung ke Pelabuhan Pototano. Ciao. Pukul 4 sore, akhirnya kami tiba di Pelabuhan Sape. Matahari masih cukup tinggi, memberi kesempatan untuk melihat jalur menuju Bima dengan cara yang berbeda. Saat berangkat, kami melewatinya dalam gelap sebelum subuh, hanya diterangi lampu kendaraan. Kali ini, jalanan terbuka lebar di bawah cahaya sore. Jalan Trans Bima Sape. Ini rawan longsor tuh jalannya. Ini hujannya gede terus ke bawah air, tanahnya tuh gembur tuh, lihat tuh. Jadi nggak ketahan tanahnya tuh, busur. Ini daerah rawan longsor. Jadi kalau
hujan gede lebih baik berhenti dulu di tempat aman aja. Tuh lihat tuh sampai Pohon juga tuh. pohonnya ke bawah gini sama arus. Jalur ini punya dua wajah. Saat hujan turun, material dari bukit sering longsor, membuat jalanan licin dan penuh tantangan. Tanah yang terbawa air menumpuk di beberapa titik. Dan sore ini, kami menikmati setiap jengkalnya sebelum malam kembali menyelimuti perjalanan pulang kami. Taman Amahami. Setelah 1,5 jam perjalanan dari Sape, akhirnya kami tiba di kota Bima. Jam menunjukkan pukul 5:30 sore. Perjalanan masih panjang, tapi perut sudah memberi isyarat bahwa kami perlu berhenti sejenak. Di sini juga bisa sekarang kayaknya. Makannya dulu, makan. Kota Bima adalah kota tepian air. Warna apa ya, Bu? Iya, aku yang ke-1. Perjalanan membuat waktu terasa cepat berlalu. Jadi, sebelum azan maghrib berkumandang, kami memutuskan untuk mengisi tenaga dulu. Sebuah tempat makan cepat saji menjadi pilihan. Bukan yang paling istimewa, tapi cukup untuk mengembalikan energi yang terkuras di jalan. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all, but I want you lying next to me. Yeah, I want your body, Di Bima. Perjalanan masih 2 hari lagi menuju Bandung. Sesederhana ini, perjalanan lelah, lalu berhenti sejenak untuk makan bersama. Momen-momen kecil seperti ini yang justru membuat perjalanan terasa lebih berwarna. yeah, body too. Setelah perut terisi, perjalanan kami belum berlanjut. Ada satu hal yang lebih penting, meluangkan waktu sejenak untuk bersujud, untuk mengingat bahwa sejauh apapun kami pergi, ada arah yang selalu menjadi tujuan. Kami memilih untuk singgah di Masjid Terapung Amahami, salah satu ikon kota Bima yang begitu indah, terutama saat senja. Masjid ini berdiri di atas perairan Teluk Bima, memberi kesan seolah melayang di atas laut. Di sini, kami menunaikan sholat maghrib dan isya, melepas lelah dalam sujud, meresapi betapa luasnya perjalanan ini dan betapa kecilnya diri ini di hadapan semesta.
Bagi teman-teman yang akan melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Pototano dari Bima, ada satu hal yang perlu diingat. Jalanan di sini sepi dan berkelok, dan di beberapa titik gelap tanpa penerangan. Bagi yang baru pertama kali melewati jalur di malam hari, mungkin ada sedikit ragu. Tapi jangan khawatir, kita tidak benar-benar sendirian. Setiap malam, sekitar pukul 7 malam, bus-bus antar pulau mulai bergerak meninggalkan Bima menuju Pelabuhan Pototano. Kita bisa ikut dalam ritme mereka, berkendara di belakang dengan tetap menjaga jarak aman. Bus-bus ini bukan hanya penunjuk jalan, tapi juga rekan perjalanan di gelapnya malam. Mereka selalu memberi kode lampu jika ada kendaraan dari arah berlawanan, sen kanan atau kiri untuk memberitahu kondisi jalan di depan. Sebuah bentuk solidaritas tanpa perlu banyak kata. Melintasi jalanan malam memang punya tantangan tersendiri, tapi juga memberi pengalaman baru. Di balik gelap, ada rasa tenang saat tahu kita tidak sendiri. Karena di perjalanan, ada banyak cara untuk saling menjaga, bahkan dengan mereka yang tidak kita kenal.